Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Lutfi Villa, dalam acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rukan. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yaitu cara menjadi paranormal. Ya, di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sebagian warga masyarakat mencari sarana spiritual untuk memecahkan permasalahan kehidupannya. Banyak juga paranormal baru yang bermunculan. Lantas, bagaimanakah sebenarnya cara untuk menjadi paranormal? Selanjutnya, kita akan membahas mengkupas tuntas cara menjadi paranormal bersama guru besar Asosiasi Para Psikologi Nasional kita, yaitu Kang Mas Rukan. Bagaimana kabarnya Kang Mas? Ya, baik sekali. Iya. Bu Lutfi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Mas. Langsung saja ya Kang, hari ini kita akan membahas tema cara menjadi paranormal ya Kang. Iya, betul. Nah, saya sebenarnya penasaran nih itu Kang. Arti paranormal sebenarnya itu apa sih Kang? Ya, jadi paranormal adalah seseorang atau sebuah profesi yang memiliki sebuah kemampuan di atas orang normal. Di atas orang normal begitu. Di atas orang normal. Nah, kalau orang normal saja ya belum jadi paranormal. Jadi paranormal adalah kemampuan di mana dia bisa mempunyai keahlian atau sebuah kemampuan di atas orang biasa. Orang normal atau orang biasa. Iya. Nah, kalau di desa-desa begitu Kang, orang itu tidak menyebutnya paranormal, dukun seperti itu. Apakah ada kesamaan atau berbeda seperti itu? Sebenarnya antara paranormal dengan dukun hampir sama. Iya. Namun itu kan persepsi di kampung dengan sama di akademik gitu ya. Begitu. Jadi, nah tapi selain itu juga ada identik yang berbeda. itu, Kalau dukun ada yang identiknya ke negatif. Oh begitu. Tapi ada juga yang negatif, persepsinya yang positif. Misalkan dukun bayi. Dukun bayi, ya. Paranormal juga sama. Ada yang juga mengidentikan paranormal itu tidak baik. Tapi juga ada yang mengidentikan bahwa paranormal sebuah profesi yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya sama. Iya. Kalau Kang Mas Rukan ini sendiri kan namanya parapsikologi ya Kang. Apakah itu sama dengan paranormal Kang? Hampir sama, tapi lingkup cakupannya jauh lebih banyak. Jauh lebih luas begitu ya, Kang? Karena kalau paranormal dia hanya sebuah profesi yang menjalani sebuah kemampuan saja. Nah, kalau para psikologi atau para psikolog selain dia sebagai profesional, sebagai pelaku untuk ngobatin orang, bantu orang, dia juga sebagai peneliti. Sebagai penelitinya juga. Sebagai peneliti juga dan edukasi yang memberikan wawasan, bimbingan atau pendidikan. Karena kalau hanya paranormal saja dia hanya seprofesional semacam dokter saja. Iya, jadi profesi saja. Iya. Tapi kalau para psikolog atau para psikologi selain dia sebagai profesi seperti paranormal, dia juga meneliti secara lebih lanjut dan juga ada pemberian edukasinya begitu ya Kang. Nah gini nih Kang, sekarang kan banyak sekali bermunculan paranormal baru. Nah, apakah paranormal ini merupakan profesi yang cukup menjanjikan seperti itu Kang? Ya, tentunya, karena indahnya Indonesia, Nusantara kita adalah ada undang-undang yang memang itu melegalkan profesi paranormal. Dan itu luar biasa, itu hanya ada di Indonesia dan luar biasa Nusantara ini. Jadi keragaman Nusantara ini memang selain suku dan bangsa juga keragaman profesi. Dan itu sangat indah di Indonesia. Karena di Indonesia paranormal hampir sama dengan dokter. Dalam artian legalitasnya dia juga sebagai profesi dan maka dari itulah dilihat dari segi itu menguntungkan karena memang sebagai profesi. Yang kedua, peminatnya juga banyak karena memang banyak orang yang masih membutuhkan paranormal. Kenapa? Karena banyak penyakit mental atau penyakit yang tidak bisa diatasi dengan kedokteran, atau juga masalah yang memang tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri yang membutuhkan kekuatan tertentu. Nah, maka larinya ya memang tentunya ke paranormal atau ke para psikolog begitu. Nah, tadi kan Kang Mas sudah menjelaskan paranormal itu yang baik-baik. Nah, saya tuh pernah mendengar Kang, ada yang namanya paranormal baik, paranormal kurang baik, dan paranormal nakal. Nah, apakah memang sebenarnya ada begitu Kang? Ya, tentunya kembalinya ke perilaku setiap orang. Baik itu paranormal atau dukun itu sama
tergantung siapa paranormalnya, siapa dukunnya. Kalau dia berperilaku baik, maka bisa dikatakan baik. Kalau dia berperilaku tidak baik, maka bisa dikatakan tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah paranormal atau para psikolog atau dukun ini memberikan statement atau memberikan bantuan dengan cara yang betul apa tidak? Begitu. Bantuannya berupa? Iya, macam-macam. Tergantung kemampuan dia, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga, 3 jenis paranormal itu mungkin bisa diperjelas begini. Ada paranormal 3 tadi bisa dimaknai dengan cara yang lain. Cara yang pertama adalah paranormal yang betul-betul dia tahu bahwa dia punya kemampuan dan paham kemampuan apa itu dan bagaimana cara memanfaatkan kemampuan itu untuk menolong orang lain. Ini bisa dikatakan paranormal yang baik. Yang kedua setengah baik bisa diartikan dia punya kemampuan tapi dia nggak tahu itu kemampuan apa. Masih bimbang atau dia memang nggak mengerti. Ibaratnya dia hanya sebatas ngasih amalan, ngasih doa, ya wes pokoknya begini. Ditanya kenapa kok bisa begitu, dia nggak bisa jawab. Jadi dia bisa melakukan, bisa melakukan, tapi dia tidak memahami, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja dikatakan paranormal setengah baik tadi. Dia bisa membantu, tapi dia nggak tahu gejalanya apa. Kalau yang pertama tadi dia paham, dia bisa membantu, dia bisa mengerti. Seperti para psikolog itu kan dia memang meriset, paham kenapa harus terjadi begini dan begitu. Nah, kalau yang ketiga yang bisa dikatakan mungkin paranormal tidak baik adalah dia tidak punya kemampuan, tapi dia pura-pura punya kemampuan. Gitu ya, kan? Jadi dia tidak punya keahlian, tapi dia seolah-olah mengaku punya keahlian. Dia merasa punya kemampuan padahal dia tidak punya. Yang kedua, seperti membohongi orang. Ya, kan? Itu bisa dikatakan paranormal tidak baik karena sebenarnya dia bukan paranormal tadi. Dia paranormal dadakan. Atau asal-asalan. Karena wah lagi rame orang butuh bantuan, dia mengatakan kepada masyarakat bahwa saya punya kemampuan padahal dia tidak punya dan dia tidak paham. Ini bisa dikatakan paranormal yang tidak baik karena membohongi dirinya sendiri juga membohongi masyarakat. Yang kedua, akhirnya juga kalimat yang muncul di dirinya juga nggak positif. Misalkan menggunjing atau mungkin mengadu domba atau mungkin membohongi klien sehingga itu merugikan kliennya atau membuat janji-janji yang palsu. Itu juga kemampuan paranormal yang sebenarnya dia tidak punya kemampuan. Karena kalau paranormal yang betul-betul punya kemampuan, dia ada kode etik, dia tidak membuat janji. Karena keberhasilan itu tergantung kliennya juga terhadap yang maha kuasa. Begitu ya, Kang. Nah, pemirsa, telah dijelaskan oleh Kang Mas Rukan tadi bahwa paranormal adalah profesi yang cukup menjanjikan, namun ada kode etik tersendiri yang harus ditepati oleh paranormal. Ya, kembali lagi ya, Kang, kita lanjutkan pembicaraan tadi. Tadi sudah dijelaskan tentang profesi paranormal. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, Kang, siapa saja yang berhak menjadi paranormal? Apakah semua orang bisa, Kang? Ya, tentunya semua orang yang mempunyai kemampuan paranormal. Begitu ya, Kang. Dan mereka yang memang siap membantu orang lain, maka boleh. Jadi tadi Kang Mas bilang seorang yang punya kemampuan. Nah, kemampuan apa saja yang harus dimiliki begitu, Kang? Ya, jadi menjadi paranormal itu tidak mudah. Dia harus punya kemampuan yang harus dimiliki oleh paranormal. Apa kemampuan saja itu, tenaga dalam, kemampuan membimbing, kemampuan ilmu gaib, kemampuan ilmu asmara, ilmu pengasihan, terus kemampuan bisa membaca tanda-tanda alam, kemampuan indera keenam, kemampuan kepekaan batin, terus kemampuan bisa menarik benda energi atau bisa mengalihkan benda, transfer energi, transfer kekuatan. Banyak sekali kemampuan yang harus dimiliki. Banyak sekali ya, Kang. Nah, kemampuan itu apakah harus semuanya atau ada dasar beberapa yang harus begitu, Kang? Nah, tergantung. Kalau dia memang pengen jadi spesialis, maka boleh dia hanya fokus ke spesialis. Tapi salah satunya, tapi tentunya memang harus punya segala kemampuan itu. Begitu. Karena kasus klien itu banyak sekali, walaupun dia spesialis, kadang merembet kemana-mana. Jadi kalau pengen jadi seorang paranormal, memang satu dia kemampuannya harus banyak yang dilatih dan dikuasai. Dan kedua, boleh jadi paranormal yang spesialis. Tapi tentunya ya tetap harus betul-betul kemampuan yang lain juga, yang lebih begitu. Dan yang paling penting juga selain itu memang harus ada izin legalitas, bahwa dia itu sebagai profesi yang legal dan terpercaya. Begitu ya, Pak.
Nah tadi kemampuan tadi Kang, bagaimana kita tahu kalau kita mempunyai kemampuan segitu banyak tadi yang sudah dijelaskan? Ya, tentunya ada paranormal yang memang dia belajar atau mencari ilmu yang dia butuhkan. Ada juga yang memang paranormal itu dari turun temurun, tergantung dia ini jenis yang mana. Iya. Nah begini Kang, tadi turun temurun, apakah memang hanya dari turun temurun itu nanti pasti bisa diwariskan? Atau dari latihan nanti juga bisa mendapat kemampuan itu Kang? Ya, jadi kemampuan paranormal itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama memang dia dari keturunan ya. Begitu. Jadi darahnya, selnya mengalir dari eyang-eyangnya sebagai seseorang yang mempunyai kekuatan paranormal. Makanya nasab, keturunan itu sangat penting. Ini keturunan dukun bukan gitu. Iya, nanti bisa melanjutkan begitu. Betul, ya Kang? karena kalau keturunan dukun, keturunan paranormal, keturunan kiai, dia memungkinkan jauh lebih besar menjadi seorang kiai, menjadi seorang paranormal, menjadi seorang dukun. Iya. Kenapa? Karena darahnya, selnya adalah mengandung aliran dari orang tuanya atau simbahnya, dari turun temurunnya profesi itu. Kalau istilah orang tidak bisa jauh dari buah yang utama. Iya, buah gitu. Tidak jatuh atau buah tidak jatuh dari pohonnya kalau istilah puitis peribahasa begitu. Kalau mungkin kita bisa maknai seseorang itu tidak akan jauh dari orang tuanya, dari induknya. Sama. Jadi kalau dia punya keturunan maka itu jauh lebih besar malah itu lebih utama. Tapi ada yang kedua, orang-orang yang memang berlatih atau belajar, dia ingin punya kemampuan paranormal. Nah, orang yang berlatih atau belajar ingin punya kemampuan paranormal juga ada dua. Ada yang memang untuk dirinya sendiri, ada yang untuk sebagai profesi. Tergantung juga. Kalau niatnya saya ingin punya kemampuan paranormal hanya untuk diriku sendiri, ada juga. Tapi ada juga yang memang saya ingin menjadi paranormal yang profesional untuk diriku juga untuk orang lain, baik sebagai profesi, untuk pekerjaan, juga membantu orang lain. Maka dia butuh banyak berlatih untuk menjadi paranormal tadi ya, melatih kemampuan paranormal tadi. Nah begini Kang, misalkan saya ini Kang mau menjadi paranormal, sikap bagaimana yang harus saya miliki begitu Kang agar saya tidak salah begitu Kang? Ya, tentunya yang pertama adalah pilih guru atau pelatihan paranormal yang terpercaya. Iya. Atau cari guru, kiai atau para psikolog yang memang dia membuat layanan pelatihan paranormal dan itu yang terpercaya. Itu bisa dipercaya. Iya. Yang kedua, latihan dengan tekun. Iya. Latihan dengan tekun dengan niat yang benar juga. Harus meluruskan niatnya dulu ya. Niatnya harus diluruskan. Untuk apa? Apakah untuk sebagai profesi atau hanya untuk kebutuhan pribadi? Atau malah tujuannya malah dendam karena ingin mencelakakan orang lain. Bisa jadi itu yang berbahaya, jadi paranormal tidak baik nantinya. Makanya yang nakal tadi ya. Iya, harus syarat itu harus penting nomor satu. Niatnya harus lurus betul. Niatnya untuk apa? Memiliki kemampuan paranormal atau ingin menjadi paranormal. Gitu. Terus yang terakhir ya tentunya konsekuensinya, tanggung jawabnya besar. Karena orang yang punya kemampuan lebih daripada orang lain ini punya tanggung jawab yang lebih juga. Siap dengan semua konsekuensinya. Iya, ya kan? Jadi dia punya kewajiban yang lebih daripada orang lain. Iya. Yaitu apa? Terpanggil untuk membantu orang lain juga. Karena kalau dia punya kemampuan paranormal, dia malah mencelakakan orang lain kan bahaya. Iya, atau dia hanya berdiam diri tidak mau membantu orang lain. Nah, ilmunya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, berarti kewajibannya sangat besar daripada orang lain karena dia punya ilmu yang lebih. Begitu, yang harus bermanfaat. Yang bermanfaat. Setelah tadi kita sudah meluruskan niat dan mempunyai sikap siap begitu Kang menjadi paranormal. Tahapan dasar apa yang harus dilakukan Kang? Berlatih. Ya, berlatih untuk bisa menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat. Begitu. Jadi misalkan dia punya kemampuan pengobatan atau penyembuhan dalam bidang paranormal, maka dia harus berlatih untuk membantu orang lain menyembuhkan orang lain. Kalau istilah orang sekarang, jam terbang semakin tinggi, semakin bermanfaat ilmunya, maka ilmunya akan semakin jauh lebih baik, berkembang dan meningkat. Begitu. Itu yang nomor satu. Selain meluruskan niatnya tadi. Gitu. Yang selanjutnya ya tentunya memang ada guru yang membimbing dengan betul. Jadi guru paranormalnya betul-betul yang dipilih dengan baik, yang punya kualitas yang betul, punya perilaku yang betul begitu.
Dan yang terakhir ya memang tadi punya izin legalitas, bagaimana dia sebagai seorang profesi begitu ya Kang. Nah selanjutnya apakah setelah tahapan dasar tadi terselesaikan ada ritual khusus lanjutan seperti itu Kang? Iya, karena kemampuan paranormal itu kan tidak bisa stagnan berhenti. Iya. Bisa, dia harus tetap melakukan ritual, zikir atau olah batin, walaupun dia sebagai paranormal. Justru tadi kewajibannya jauh lebih banyak. Karena apa? Dia mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang lain. Jadi kalau orang lain lemas, dia harus lebih semangat. Orang lain sakit, dia harus sehat. Dan gitu. Orang lain galau dengan masalahnya, paranormal harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dulu, baru menyelesaikan masalah orang lain. Nah, jadi tentunya ritual, dzikir, wirid itu dia harus lanjutkan terus. Kalau tidak dia lemah. Begitu ya. Jadi kekuatannya diasah terus, ditingkatkan terus, dikembangkan terus begitu. Tadi Kang Masrur kan menjelaskan soal zikir ya Kang. Nah zikir itu yang baik dilakukan untuk mengasah kemampuan paranormal tadi yang seperti apa dan bagaimana sih Kang? Ya setiap orang punya caranya yang masing-masing. Setiap guru juga punya caranya tersendiri. Biasanya sih zikir-zikir itu sudah terpilih. Zikirnya seperti apa, meditasinya seperti apa, waktunya. Ada cara-cara khusus yang memang perlu dilakukan. Contoh, dia ingin mengasah mata batin, maka bisa saja membaca ayat kursi atau berapa ribu kali setiap malam. Betul. Atau dengan cara dia meditasi, maka dia meditasi di tempat yang sepi, sendirian dengan sangat menyatu dengan alam. Atau mungkin dengan cara Jawa, dia mengamalkan ilmu-ilmu Jawa, puasa, ngebleng, mendem, mengubur diri, atau ada mengubur diri gitu ya Kang? Dipendem gitu kan, menyatu dengan tanah, atau dia menyatu dengan air, yaitu kungkum ya di sungai, atau di kali, atau di rawa, atau mungkin di laut, macam-macam sekali cara-cara itu. Tergantung gurunya. Tergantung dirinya sendiri dalam memilih ilmu mana yang ditekuni. Setelah kita sudah menjadi paranormal nih Kang, apakah ada pantangannya setelah kita menjadi paranormal Kang? Ya, tentunya pantangan itu adalah yang pertama kode etik ya sebagai profesional. Ya, tidak boleh mencelakakan orang lain. Tidak boleh mencelakakan orang lain. Betul. Yang kedua, biasanya ilmu itu ada prasyarat dan syarat. Ada syarat prasyarat. Prasyarat itu adalah syarat sebelum dia mengamalkan ilmu dan juga setelah punya ilmu. Jadi sebelum punya ilmu juga dikasih syarat biasanya, setelah punya ilmu juga dikasih syarat. Contoh orang-orang yang aliran ilmu hikmah atau orang-orang yang Islamik tidak boleh melanggar pantangan 5 hal, molimo misalkan, minum minuman yang memabukkan, main judi, terus main perempuan dan macam-macam. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak seperti itu. Misalkan pantangannya tidak boleh makan makanan tertentu, atau dia tidak boleh menghina orang, atau tidak boleh mencelakakan orang lain. Tergantung gurunya. Gurunya tadi kembali tergantung gurunya. Nah, apakah kekuatan yang dimiliki paranormal itu berasal dari kekuatan alam, kekuatan benda, atau dari yang maha kuasa begitu? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Kan? Tergantung ilmu yang dimiliki. Ada yang ilmunya dari setan. Ada juga. Gitu makanya nanti arahnya ke paranormal yang jahat, yang nakal. Dia nggak tahu ilmu paranormal, cuman dia ngamalin setan aja. Jadi dia tahu dengan sendiri bisa merasa punya gitu, padahal ilmu setan misalkan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kekuatan itu memang langsung dari Allah dengan cara dzikir wirid. Yang diminta adalah pertolongan dari Allah. Ada juga yang memanfaatkan energi alam, meditasi. Ya, itu juga mensinkronkan kekuatan alam dengan Tuhan, begitu. Macam-macam. Tergantung bisa ilmu. Dari semuanya ya. Bisa dari semuanya. Tergantung mana yang dipilih. Ada yang fokus hanya kekuatan alam dan Tuhan. Dzikir, wirid, meditasi itu hanya kekuatan alam dan Tuhan. Tidak ada persembahan-persembahan, misalkan menyembah berhala atau menyembah jin atau menyembah benda pohon-pohon keramat misalkan, atau berarti itu ke dinamisme animisme. Kalau sudah ke dinamisme animisme dan keyakinannya ke sana, maka itu kan bisa memungkinkan adalah energi bukan Tuhan dan bukan alam, tapi makhluk lain kan begitu. Jadi tergantung pilihan oleh setiap orang. Nah,
saya itu pernah mendengar bahwa kita pergi ke paranormal atau ke dukun. Nah setelah itu kita pulang nanti diberikan bacaan seperti itu Kang. Bacaan itu termasuk sholawat, doa atau apa itu Kang? Ya, masing-masing tergantung oleh si dukunnya ini. Paranormal. Dukunnya lagi ya. Ada yang ngasih mantra, berarti cara Jawa. Iya. Ada yang ngasih sholawat atau zikir, itu berarti cara Islam. Atau cara ilmu hikmah. Iya. Ada yang ngasihnya disuruh meditasi, berarti itu cara rasional atau cara dengan alam. Ada yang hanya dikasih saran-saran dalam sebuah perilaku. Saran-saran seperti apa itu? Ya, misalkan bangun pagi, terus mandi, berangkat kerja, mengubah kehidupan lebih baik, betul, begitu, mengubah ya, perilakunya. Iya. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi saran itu tergantung sesuai kebutuhan. Berarti bermacam-macam saran nanti ya Kang yang bisa disampaikan oleh paranormal. Ya. Nah selanjutnya saya ingin tanya Kang, misalkan kita seorang paranormal Kang, apakah kita bisa menyibak semua yang hal-hal berbau gaib begitu Kang? Kalau kita menjadi seorang para psikolog atau paranormal, tentunya dia paham. Iya. Ya, dia harus paham karena itu yang digeluti kan begitu. Jadi dia harus paham tentang dunia astral. Kalau tidak berarti tadi dia termasuk yang menipu. Dia tidak punya kemampuan karena paranormal yang betul dia punya kemampuan lebih daripada orang normal. Salah satunya adalah bisa melihat makhluk astral atau dunia lain. Iya. Itu salah satu. Nah, begini Kang, misalkan bisa menyibak dunia gaib ya Kang. Kalau seorang paranormal diminta bantuan untuk mengetahui apakah ada penjahat itu terletak di mana, dia bentuknya bagaimana. Baik, menjawab pertanyaan yang tadi nih Kang. Ya. Misalkan ada seorang yang minta bantuan untuk mengetahui penjahat, wajahnya, alamatnya, namanya, di mana, bagaimana Kang? Banyak sekali klien-klien yang juga seperti itu. Bahkan bukan hanya penjahat. Ada yang meminta untuk membangkitkan arwah leluhur. Oh, ada yang dibangkitkan dari kematiannya tahu kematiannya atau mungkin arwah leluhur saya seperti apa. Ada yang seperti itu. Dan memang ada beberapa paranormal yang melayani hal demikian. Baik untuk mencari penjahat atau mungkin keberadaannya atau mungkin juga roh-roh leluhur. Ada juga yang spesialis seperti itu. Namun itu berisiko jauh lebih tinggi. Karena apa? Kemampuan itu kan kemampuan yang seharusnya tidak difungsikan untuk itu, gitu. Karena sudah terjadi biarlah terjadi. Dan kalau itu kasus-kasus kriminal maka biarkan polisi yang menangani dengan cara-cara kepolisian. Tapi misalkan ini adalah untuk demi membela negara misalkan. Maka nggak apa-apa kemampuan itu digunakan demi untuk membela negara. Misalnya negara itu dijajah. Maka dia mengerahkan beberapa paranormal untuk mengetahui dari sisi mana, terus resiko atau kekuatan dari penjajah itu. Tapi kalau untuk urusan-urusan pribadi, maka baiknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Paranormal lebih fokus terhadap membantu orang untuk menjadi lebih baik atau mengobati atau menyelesaikan masalah-masalah lain. Kalau tadi yang Kang Masrukan jelaskan soal mengetahui leluhur masa lalu itu bagaimana Kang? Ya, hampir sama dia yaitu dengan cara kemampuan tertentu yang untuk memanggil leluhur dengan cara dia dititipkan atau ditempelkan terhadap orang sebagai mediator atau mediasi. Mediasi contoh seseorang disurupkan kayak orang kesurupan. Oh, jadi seperti orang kesurupan begitu ya, orang kesurupan itu mediasi. Iya. Jadi ada juga sekarang stasiun TV kan banyak yang melakukan itu kan. Iya, banyak. Di suatu lokasi terus seperti kesurupan makhluk. Ada mediasi atau mediator, makhluk itu dipanggil dimasukkan ke dia. Ya mungkin bagus untuk tontonan, tapi secara profesional hal itu dilihat apakah sisi manfaatnya apa negatifnya. Jika memang banyak sisi manfaat nggak apa-apa, tapi kalau beresiko dan sisi manfaatnya tidak banyak ya mending jangan dilakukan. Karena kita manggil roh untuk masuk ke dalam mediator yang seharusnya sudah tidak waktunya untuk seperti itu. Tapi ya tadi tergantung kita kan tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah untuk mengambil hikmah, pelajaran, ya silakan sah-sah saja bagi orang yang meyakini itu. Tapi kalau sekiranya itu tidak bagus ya jangan. Tergantung kita lah dari niat dan tujuannya apa. Nah begini Kang, tadi sudah dijelaskan tentang latihan batin begitu ya Kang, untuk menerjemahkan hal-hal gaib. Bisa diberikan suatu contoh begitu Kang misalnya? Ya, jadi banyak sih misalkan mereka melakukan sebuah ritual tertentu di gunung, di gua, di air, di laut, di sungai begitu. Bakar
menyan, terus menyembelih hewan, misalkan kepala kambing, kepala kerbau, atau mungkin ayam, macam-macam ritualnya. Ada juga yang ritual menyiksa diri, yaitu dengan cara tadi merendam diri, mengubur diri tadi ya kan. Begitu, macam-macam caranya. Untuk menerjemahkan, misalkan dia dengan alam gitu kan, apakah ada hal yang tertentu gitu, kekuatan dari paranormal? Betul, ada juga paranormal yang memaksimalkan atau memanfaatkan ciri-ciri alam. Iya, ada misalkan semacam bintang, rasi bintang, melihat posisi bintang, melihat bulan purnama, dengan tanggal-tanggal itu juga bisa kan? Lahir, tanggal-tanggal alam bisa, misalkan dengan cara melihat pohon miringnya kemana. Miringnya kemana juga bisa diartikan. Diartikan, terus apa namanya matahari, terus juga tadi bulan. Jadi tanda-tanda alam juga bisa sebagai petunjuk sebuah kekuatan paranormal. Mendung, hujan, itu ada ilmunya tersendiri ya Kang? Ada ramalan tersendiri dan ada ilmunya tersendiri dan ada cara untuk memanfaatkan itu atau membaca tanda-tanda itu. Dengan membaca tanda alam, dengan memiliki banyak manfaat tadi, sekarang pada zaman modern, apakah paranormal itu semakin diminati atau malah ditinggalkan begitu kan? Ya, tentunya walaupun zaman semakin modern, orang menggunakan teknologi, tetapi kan perasaan, terus pengalaman budaya sekitar negara, budaya negara, juga tentang keyakinan setiap orang itu masih potensial yang sangat tinggi. Dan keyakinan orang-orang Indonesia, orang Asia, Asia lebih luas karena leluhurnya hampir sama. Pastinya walaupun semakin modern, tetap paranormal itu dibutuhkan sampai kapanpun, selama sebagai masih ada spiritual dia selama masih ada keyakinan dan keimanan mereka tentang hal lain selain dirinya. Begitu, kenapa? Karena ini juga ada unsur-unsur ketuhanan, ada unsur-unsur kekuatan yang tidak bisa dinalar. Jadi tentunya paranormal tidak akan berhenti dan memang tetap akan dibutuhkan, karena paranormal juga dibutuhkan. Makanya betul di Indonesia ada izin legalitas profesi paranormal karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat masih membutuhkannya sampai kapan juga ya Kang, sarana spiritual yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Betul. Seperti psikolog ataupun dokter masih dia punya porsinya sendiri-sendiri. Bahkan kemungkinan kedepannya malah lebih bagus di sebuah negara itu satu rumah sakit itu isinya adalah berbagai para ahli. Seperti di Cina. Di Cina ada di Cina itu sudah ada misalnya ilmu Cina gitu, ilmu pengobatan Cina itu sudah praktek di rumah sakit. Oh, jadi ada banyak ilmu yang di rumah sakit. Iya, jadi misalnya begini, di Indonesia lah katakanlah ada dokter, ada psikolog, ada psikiatri, ada paranormal. Ini malah kalau saling membantu begitu membantu, dia sama-sama praktek di rumah dari sakit. Berbagai sisi. Jadi misalkan nih rumah sakit Nusantara misalkan namanya. Begitu. Jadi ada ruangan khusus untuk konsultasi dokter gigi, ada dokter spesialis kandungan, dokter ini. Terus ada praktek di situ juga psikolog, psikiatri, juga ada ruang khusus untuk paranormal. Harusnya seperti itu malah lebih bagus. Soalnya permasalahan juga banyak ya. Banyak. Misalkan di rumah sakit ada orang teriak-teriak kerasukan jin. Nah, yang ngatasi adalah paranormal. Misalkan di situ ada gangguan jiwa, skizofrenia, maka yang ngatasi psikiatri atau psikiater. Ternyata di situ ada yang sakit gigi, maka dokter gigi. Jadi itu di Cina sudah terjadi seperti itu. Jadi dukun-dukun Cina atau paranormal Cina, orang-orang yang punya ilmu Cina, qigong dan macam-macam, termasuk punya tempat tersendiri di rumah sakit. Punya tempat tersendiri, dikasih ruangan dan praktek di situ di rumah sakit. Jadi rujukannya adalah misalkan dia datangnya ke dokter umum, bisa saja dirujukan ke paranormal Cina misalkan, atau ke paranormal kalau di Indonesia dukunnya paranormal yang ahli di bidang apa, bisa dirujukan ke psikologinya dan macam-macam. Tergantung permasalahannya, dianjurkan yang paling tepat begitu. Betul. Ya Kang. Jadi sekalian itu malah kalau Indonesia pingin lengkap, karena paranormal juga sebagai profesi, juga punya izin legalitas, maka sangat indah tuh rumah sakit ada tempat prakteknya juga, berbagai profesi yang dibutuhkan oleh orang sakit di situ. Nah begini Kang, saya pernah mendengar itu ada yang namanya black magic. Nah apa yang dinamakan black magic sendiri Kang? Ya tentunya black magic, white magic. Gitu kan, white putih, black hitam. Jadi
magic itu kan sebuah kemampuan paranormal. Black berarti kan ilmu hitam atau ilmu yang dimanfaatkan untuk hal-hal hitam. Bisa saja ilmunya yang hitam, bisa saja kemampuannya diarahkan untuk yang hitam. Ini ada dua jenis. Misalkan ilmu hitam berarti dia menyembah jin, setan dengan cara ilmu yang dilakukan dengan itu. Contoh, caranya ada yang seperti itu. Orang tidak mandi selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu tidak kayak mandi. Apa itu ya kan? Ya, tidak mandi bertahun-tahun. Terus dia melakukan ritual-ritual yang tidak senonoh, misalkan makan makanan bangkai. Atau ada orang, ya kan? Ada. Atau orang yang memang dia berjalan menyusuri alam ini tanpa memikirkan dirinya sendiri, terus ya tadi nggak mandi, nggak sholat, nggak ibadah, makannya seadanya, dari sampah dimakan kayak orang gila begitu. Iya, malah jadi orang gila itu ya kan. Itu kadang bukan gila tapi dia belajar untuk punya kemampuan paranormal yang cara setan itu tadi. Kadang dilakukan cara yang tidak sewajarnya gitu, menurut orang sehat kan gitu. Ada yang seperti itu bisa juga mempunyai kekuatan dari setan dan nanti terkadang dimanfaatkan juga untuk melukai orang lain sehingga itu di white magic tadi black magic atau ilmu yang hitam. Cara mendapatkan ilmunya juga salah, terus dimanfaatkan dengan cara yang salah juga. Itu mungkin bisa disebut. Tadi Kang Mas Rukan menjelaskan tadi kan orang yang black magic tersebut contohnya ada yang berjalan di mana-mana jadi kelihatan seperti orang gila. Nah, apakah ada orang yang belajar paranormal terus menjadi gila begitu kan? Kalau dengan cara begitu bisa jadi gila karena dia melakukan itu tanpa ada gurunya. Tanpa ada guru ya. Tanpa ada guru begitu, dan yang dilakukan cara-cara setan, cara-cara yang menyesatkan. Tapi kalau dia belajar ada gurunya, terus atau tanpa guru tapi dia belajar dengan buku yang cara-cara yang betul, maka kemungkinan gila tidak akan. Karena ada guru yang memandu ya. Betul, makanya sebenarnya guru ini wajib. Asalkan gurunya betul, ilmu yang dipelajari betul, tidak mungkin jadi orang gila. Iya, tergantung gurunya. Orang tidak belajar paranormal pun kalau cara-cara yang dilakukan dia tidak normal bisa jadi orang gila. Bisa jadi orang gila kalau hal-hal salah dilakukan. Jadi bukan hanya jadi paranormal, semua orang hidup itu. Nah, ini Kang Mas Rukan kan menjadi guru besar ya Kang. Apakah Kang Mas Rukan pernah mengajari orang-orang menjadi paranormal begitu Kang? Ya, saya ada pelatihannya. Saya ada pelatihan baik itu dari anak muda maupun sampai yang profesional. Kita ada pelatihan untuk menjadi paranormal. Ada, dan banyak di luar sana kok yang mempunyai layanan untuk melatih paranormal. Dan di tempat saya ada memang, tapi ya itu kode etiknya sangat tinggi dan kemampuan kita ajarkan harus ada prasyarat dan syarat supaya menjadi paranormal yang profesional, tidak sembarangan. Gitu. Ada kode etik tertentu. Nah, tadi Kang Mas melakukan pelatihan ya Kang untuk menjadi paranormal. Apakah ada misalkan seseorang yang dilatih itu cepat tanggap atau dia malah sudah dilatih berkali-kali begitu masih tidak bisa menjadi paranormal? Ya, orang-orang yang sudah niat menjadi paranormal memungkinkan sangat mudah untuk jadi. Yang sudah punya karena dia sudah ada niat. Oh begitu, harus satu ada sudah ada niat, sudah ada karakter yang mendukung untuk menjadi profesional paranormal. Kebanyakan itu karena mereka punya niat yang keras, punya keinginan yang sangat tinggi, maka sangat cepat mereka untuk berhasil. Yang kedua, kebanyakan juga mereka yang niat untuk menjadi paranormal, mereka ada terah keturunan atau bakat. Jadi sudah ada keturunan, jadi bakat, pengen keturunan begitu ya dan Kang? akhirnya pingin menjadi profesional. Nah, itu lebih gampang lagi, lebih bagus. Cepat begitu berlatihnya. Dan itu adalah seleksi alam. Jadi alamnya orang-orang yang ikut pelatihan saya, mereka sudah punya bakat dan tinggal saya tambahin wawasan ilmu dan ilmu-ilmu tertentu. Jadi malah lebih lengkap, lebih lengkap. Dan menjadi paranormal yang profesional atau punya kode etik tertentu, cara berpikir tertentu, cara bersikap menjadi paranormal yang profesional. Nah, bisa dijelaskan sedikit saja pelatihan Kang Mas Rukan terhadap orang yang ingin menjadi paranormal kan? Ya, jadi sedikit contoh adalah kode etiknya lah. Iya, silakan. Banyak sekali paranormal yang melanggar kode etik, misalkan berhubungan secara pribadi dengan klien. Contoh utang piutang dengan klien. Ini kan nggak boleh, tidak boleh. Misalkan ada hubungan asmara dengan klien, walaupun itu sebenarnya normal, wajar, tetapi harus ada batasan-batasannya. Nah, misalkan kok dia tiba-tiba jatuh cinta dengan klien, ini harus dipilih, kliennya ini dijadikan klien apa dijadikan
istri, urusan pribadi. Urusan pribadi. Jika memang dia tidak bisa membendung urusan pribadi, maka menyampaikan ke klien, untuk masalah Anda saya tidak bisa bantu, karena sekarang yang muncul adalah masalah pribadi, yaitu ada rasa seneng. Jadi urusan ini tolong Anda ketemu yang lain. Jadi direkomendasikan kepada paranormal yang lain yang membidangi itu, dan sampaikan saja bahwa ini adalah urusan pribadi yang sehingga saya akan urusan pribadi. Kalau kamu mau, kalau enggak jangan. Begitu. Tapi lebih bagus lagi adalah memang jangan sampai berurusan secara pribadi dengan klien, karena itu adalah kode etik. Jadi tidak boleh urusan cinta, asmara atau keuangan dengan klien, itu juga tidak boleh. Yang kedua juga memanfaatkan klien. Tidak boleh. Kode etik kita nggak boleh. Gara-gara klien bisa dimanfaatkan atau dimanfaatkan betul, jangan, tidak boleh. Harus ada sisi manfaat betul yang kita lakukan untuk membantu klien. Selama kita tidak mampu, maka sampaikan kalau kita tidak mampu harus jujur. Jadi tidak semua urusan bisa diselesaikan dengan paranormal, kekuatan paranormal. Ada yang tidak bisa. Nah, hal yang tidak bisa itu maka sampaikan. Kecuali memang paranormalnya ini betul-betul punya keahlian yang luar biasa, dalam artian jam terbangnya tinggi, dia profesional, punya kemampuan yang sangat banyak. Dia bisa membantu segala persoalan orang hidup. Tapi ada beberapa yang memang dia tidak mau ngurusin, yang itu tidak wewenangnya, maka disampaikan apa adanya. Kalau itu bukan wilayahnya. Jadi tidak bisa begitu ya kan? Contoh, ada orang gila, stres, yang sudah bertahun-tahun, dan paranormal ini tidak pernah menangani orang stres. Tidak pernah menangani kasus tersebut. Dan dia ragu kalau bisa membantunya, maka ngomong apa adanya. Aduh, mohon maaf, saya belum pernah membantu orang stres, orang gila, dan saya belum ada keahlian untuk itu. Maka referensinya adalah orang gila ini dibawa ke rumah sakit gila, kan begitu. Daripada menyesatkan nanti memberi solusinya, ya kan? Iya, karena tidak sewajarnya, dia tidak paham, tidak tahu, maka tidak boleh bohong, sehingga menyesatkan. Tidak punya kemampuan itu. Nah, itu juga termasuk kode etik dalam pelatihan paranormal yang saya sampaikan. Selain itu ya memang ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh paranormal itu saya ajarkan. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh paranormal saya ajarkan. Kemampuan yang banyak tadi ya, indra keenam, asmara, pelet, pengasihan, ilmu kekayaan. Jadi paranormal harus kaya. Kalau dia nggak kaya, rezekinya nggak bagus, bahaya, nanti bisa menipu kliennya. Makanya ilmu kekayaan itu juga tak ajarkan di pelatihan paranormal. Bagaimana Anda menjadi kaya, bukan nipu orang lain, tapi Anda kaya karena barokahnya, karena Anda punya kemampuan lebih. Selain jadi paranormal juga punya bisnis sendiri yang itu menguntungkan keuangan. Jadi niat menjadi seorang profesional paranormal ya mungkin memang selain soal rezeki uang juga, karena itu wajar ya, karena saling membantu juga. Membantu niatnya. Jadi paranormal itu bisa jaga rezeki dari klien, bisa juga tambahan lain, ada dari bisnis lainnya ya kan? Seperti saya juga ada bisnis lain, misalkan jual herbal atau pelatihan khusus, jasa pembuatan website. Kita juga punya perusahaan, punya PT dan macam-macam. Jadi profesional itu selain dia sebagai profesional di situ juga bisa menghasilkan kesuksesan di bidang lain. Usaha lainnya ya, Kang. Nah, ini terakhir nih, Kang. Tadi Kang Mas Rukan sudah menjelaskan banyak sekali untuk cara menjadi paranormal. Bisa diberikan saran-saran kepada pemirsa yang ingin menjadi paranormal agar menjadi paranormal yang termasuk golongan baik tadi, Kang? Ya, betul. Mohon dijelaskan. Baik. Ya, pemirsa, untuk menjadi paranormal, yang penting kata kuncinya aja menjadi paranormal yang baik dan profesional. Kalau hanya menjadi paranormal gampang, sangat gampang. Terutama paranormal yang nakal, paranormal yang menggunakan black magic. Anda melakukan cara-cara setan, Anda bisa jadi paranormal yang nakal atau black magic atau sesuatu ilmu setan. Tetapi itu berdampak buruk terhadap diri Anda. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang yang bermanfaat dan menjadi profesi dan profesional paranormal yang baik? Ya, pertama adalah pilihlah guru atau pelatihan paranormal yang terpercaya, yang berkualitas, dan gurunya terpilih atau sudah punya izin legalitas dan terbukti kliennya cukup banyak dan jam terbangnya tinggi, perilakunya juga baik. Pilih pelatihan yang betul-betul itu sudah Anda lihat dan Anda yakini pelatihan yang betul, yang baik. Yang kedua, dengan belajar yang tekun, dengan niat yang betul, niat yang lurus, niat yang betul-betul dengan kemantapan hati bahwa itu niatnya untuk diri sendiri dan membantu orang lain, tidak untuk disalahgunakan. Dan dilatih
sampai ilmu itu bermanfaat kepada orang lain. Kalau Anda punya kemampuan paranormal tapi tidak bermanfaat, maka disebut belum mempunyai sebuah kemampuan paranormal. Karena cirinya adalah salah satunya bisa bermanfaat terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dan untuk menjadi seorang paranormal itu adalah sebuah pilihan. Jangan dijadikan sebuah desakan, tapi itu sebuah pilihan Anda sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena desakan orang lain, tapi karena kebutuhan Anda sendiri, kesadaran Anda sendiri. Dan menjadi paranormal atau para psikolog itu ada sebuah profesi yang bisa bermanfaat baik sisi ekonomi maupun sisi manfaat, dan itu bisa menjadi sebuah pilihan yang baik. Kenapa? Karena masyarakat kita baik Indonesia maupun Asia membutuhkan paranormal, membutuhkan para psikolog, karena ada kasus-kasus banyak sekali yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia medis ataupun oleh non paranormal. Dan kasus-kasus itu bisa dibantu dengan ilmu-ilmu dan cara paranormal atau para psikologi. Artinya, Anda kalau mau menjadi paranormal juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dan belajarlah kemampuan-kemampuan paranormal sampai ahli. Betul-betul Anda menguasai dan menjadi darah daging Anda sebagai seorang paranormal atau yang ingin menjadi paranormal. Semoga bermanfaat dari saya, Kang Mas Rohan, seorang paranormal atau para psikolog. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Mas Rohan. Nah pemirsa, tadi sudah dijelaskan banyak sekali cara untuk menjadi paranormal. Intinya paranormal yang baik. Luruskan niat dan pilihlah guru yang tepat. Demikianlah acara kita kali ini, kupas tuntas para psikologi dengan tema cara menjadi paranormal. Saya Lutfi Villa beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Para Psikologi TV di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.